Halo semuanya, di sini perkenalkan nama saya Ati Purwati dari Ilmu Sosial dan Bisnis, Manajemen Bisnis. Di sini saya akan mempelajari satu materi atau menjelaskan satu materi tentang matriks determinan 3x3 metode Sarus. Dan sebelum ada contoh soalnya, nanti saya akan memberikan pengertian dulu dari matriks. Matriks itu apa sih? Dan ini kan sebelumnya kan nggak cuma ada di tempat kuliah doang, berarti kan ada di pembelajaran masa SMA dulu, dan sebagian orang pasti akan lupa tentang matriks ini kan. Dan di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian matriks, jenis-jenis matriks dan sebagainya. Di sini ada pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, tanda kurungnya ini biasanya berupa kurung biasa atau kurung siku. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Dan kamu tahu kan bedanya baris dan kolom? Baris itu susunannya horizontal atau ke samping. Sedangkan kolom susunannya vertikal atau dari bawah atau dari atas ke bawah. Misalnya nih, matriks di atas tadi kita beri nama matriks A. Maka penanaman baris dan kolom dibuat urut ya. Jadi baris ke-1 dimulai dari atas urut ke bawah. Sementara itu kolom ke-1 dimulai dari kiri ke kanan. Berarti nanti kan di sini juga ada contoh soalnya ya. Apa yang dimaksud matriks determinan 3x3 metode Sarus? Fungsi yang memetakan setiap matriks persegi di bilangan unik dapat berubah bilangan real atau bilangan kompleks. Matriks 3x3 merupakan matriks yang memiliki 3 baris dan 3 kolom. Nah, dari sini aja nanti ada contoh soalnya gimana sih cara matriks itu 3x3-nya kayak gimana. Makanya simak video ini sampai akhir ya, dari awal sampai akhir. Dan nextnya itu ada jenis-jenis matriks. Di sini selain punya ukuran ordo, matriks juga terbagi menjadi beberapa bentuk yang mempunyai sifat khusus. Nah, beberapa jenis matriks khususnya yang perlu kamu ketahui diantaranya sebagai berikut. Di sini ada matriks baris. Matriks baris adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris aja. Dan yang kedua itu ada matriks kolom. Kebalikannya dari matriks baris, matriks kolom adalah suatu matriks yang terdiri dari satu kolom aja. Dan di sini juga ada matriks persegi. Matriks persegi adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Itu tandanya M sama dengan N karena jumlah baris dan kolomnya itu sama. Maka ordo matriksnya biasa kita tulis menjadi N kali N atau matriks ordo N. Pada matriks terdapat diagonal utama, yaitu elemen-elemen matriks yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Selain diagonal utama, ada juga diagonal samping atau diagonal kedua. Kalau kita tarik garis di sepanjang diagonal utama matriks, maka diagonal samping ini berada di arah sebaliknya. Dan ada nextnya. Di sini kita terdapat matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Dan ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Umumnya, matriks identitas diintonasikan dengan atau disertai dengan ordonya. Dan di sini kita ada matriks 0. Sesuai namanya, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks 0 biasanya diintonasikan dengan huruf O disertai ordonya. Dan di sini saya mempunyai contoh soal ya. Dan contoh soal determinan 3x3 metode Sarus. Di sini ada A 357 218 462. Dan di sini kita itu cari determinan A-nya. Determinannya A ini tuh apa? Dan kita harus mempunyai kolom bayangan dulu nih. Dari 357 218 462 dan kolom bayangannya itu ada di 357 218. Dan kenapa ini saya pisah? Karena
biar bisa tahu ini tuh jatuhnya positif. Positif. Dan ini kita akan mencari negatifnya. Dan kenapa sudah digarisin? Karena biar lebih mudah dan biar bisa dipahamin, apa sih yang pertama dulu yang kita masukin ke kolom? Yang pertama kita masukin ke kolom itu urutannya itu yang pertama di 312. Ini yang pertama ya. Dan ini ditambah nanti, ditambah 267. Kan ini hasilnya positif. Ini yang pertama 312. Yang keduanya itu ada 267. Dan yang ketiganya itu ada 4, 5, dan 8. Kalau udah, kita bikin lagi nih yang di negatifnya. Berarti kan otomatis kita nyoret dari sini nih. Yang pertama saya 1, 2, 6, 7. Berarti 4, 5, dan 8. Ini udah ya yang positifnya. Dan sekarang kita cari yang negatifnya. Di negatifnya itu dia yang pertama itu susunannya ada di 2, ada di 4, 1, 7. Ini yang pertama. 3, 6, 8. Ini yang kedua. 252. 252 ini ada di ketiganya. Dan makanya kita cari dulu nih. Ini 417 itu kan yang pertama negatifnya. Berarti yang kedua itu 368, ini yang kedua. Dan yang ketiganya itu 252. Yang ketiganya. Dan sesudah sampai situ berarti kita harus cari lagi. Dan ini kan udah ditulisin nih 512, 267, 458, 417, 368, 252. Berarti kita cari akhirnya. Akhirnya itu 3 kali 1 dikali 2. Itu kan hasilnya berarti 6 ya. Ini dikali ya, kalau tanda kayak gini itu dikali. Terus 267, 2 kali 6 dikali 7 itu hasilnya 84. Dan 4 dikali 5 dikali 8 itu hasilnya totalnya itu 160. Ini yang plusnya ya. Dan ada di sini 4 dikali 1 dikali 7. Berarti totalnya itu ada di 28 ya. Dan 3 dikali 6 dikali 8 itu ada di totalnya. Dan itu ada di totalnya 144. Dan di sini terakhir 2 kali 5 dikali 2 itu hasilnya 20. Jadi ditotalin semuanya 6 ditambah 40, 6 ditambah 84 ditambah 160 dikurang 28 dikurang 144 dikurang 20. Jadi sama dengan hasilnya 58. Ini hasil dari matriks determinan 3 kali 3 metode Sarus ya. Dan ini di sini kita ada contoh soal perkalian matriks. Di sini ada contohnya jika K sama dengan 5 dan A 4213 dan tentukan KA-nya adalah. Berarti kita di sini bikin K A. Berarti contohnya itu 5 karena ini kan di sini pakai 5 ya. Jadi 4 2 1 3.
Dan di sini jadinya 5 dikali 4, 5 dikali 4, terus 5 dikali 2 kali 2, jadinya 5 dikali 1, dan 5 dikali 3. Kalau udah kayak gini, berarti nanti kita dikalikan saja. 5 kali 4 berapa, 5 kali 2 berapa, 5 kali 1 berapa, 5 kali 3 berapa. Kan di sini ada contoh soal perkalian matriks ya. Karena tadi di sebelumnya kan udah dijelasin juga, berarti nanti kita di sini ditulis aja 20, 5 kali 2 sama dengan 10, 5 dikali 1 sama dengan 5, 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, inilah hasilnya. Jadi hasil bentuk dari perkalian matriks dengan skalar. Ini namanya itu dengan skalar ya. Dan 5 ini didistribusikan namanya. 5 didistribusikan. Oke, selesai. Sampai sini makasih ya.